Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2106, Bayangan Koloses. Sunni tidak butuh waktu lama untuk terbang ke langit dan mencapai bahu bayangan kutukan, bahu yang berlawanan dari tempat dia terakhir kali melihat pemanah misterius itu. Karena janji untuk mendapatkan anak panah lagi yang tertancap di jantungnya tidak tampak menarik. Namun, waktu yang singkat itu pun sudah cukup untuk membuatnya benar-benar memahami betapa besarnya bayangan tiran terkutuk itu. Sebelumnya, ia hanya melihat penghukuman dari kejauhan yang sudah cukup mengagumkan. Namun, sekarang setelah ia mendaki ketinggiannya yang luar biasa, dari kaki yang seperti gunung hingga dataran tinggi di bahunya, Sunni melihat bayangan raksasa itu dalam cahaya yang sama sekali berbeda. Berjalan melintasi hamparan gelap alam bayangan, tempat itu benar-benar seperti dunianya sendiri. Bukit-bukit hitam nyaris tak terlihat dari ketinggian, dan tanah tandus itu tampak datar. Tidak ada awan yang menutupi tanah, tetapi gumpalan besar esensi perak memandikan segalanya dalam cahaya pucat. Membuatnya tampak seperti dunia yang berbeda dari gurun tanpa cahaya dan tak bernyawa di bawahnya. Ada bukit-bukit dan lembah-lembah tersendiri di tubuh besar bayangan penghukuman, dengan medan yang aneh dan asing yang hanya tampak lebih seperti mimpi karena seluruh keagungannya terus bergerak. Tubuh besar tiran terkutuk itu bisa saja melindungi seluruh kota, dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa pernah menginjakkan kaki di tanah. Yang hanya memberikan perspektif betapa menakjubkannya prestasi Raja Pedang, yang telah membunuh dewa kuno ini. Itu tidak berbeda dengan seekor semut kecil yang membunuh seekor gajah yang menjulang tinggi. Tentu saja, bayangan penghukuman berbeda dari bagaimana tiran terkutuk itu hidup. Faktanya, Sunni mulai memahami bahwa tubuh besar ini tidak lebih dari wadah dari yang terkutuk yang sebenarnya, yang lebih merupakan kekuatan berbahaya daripada kehadiran fisik. Suatu kekuatan yang menyerap apa yang ada di sekitarnya, mencabik-cabik dunia hingga menjadi bagian dari dirinya sendiri. Demikian pula, bayangan Condemnation telah menyerap apa yang ada di sekitarnya. Namun, Shadow Realm berbeda dari Hollows dan Godgrave, dan karena itu, tubuhnya berakhir sangat berbeda dari dirinya di masa lalu. Tidak ada tanah, tidak ada reruntuhan batu, dan tidak ada hutan di sini. Sebaliknya, yang ada hanyalah debu, bayangan, dan keheningan. Jadi, bayangan penghukuman itu jauh lebih kecil daripada si terkutuk yang sebenarnya. Tubuhnya yang menjulang tinggi sebagian besar terbuat dari benda-benda tak berwujud, bayangan, debu, dan cahaya yang jauh, dengan lempengan-lempengan obsidian hitam raksasa yang mengambang di jurang gelap hamparan luasnya seperti pulau-pulau padat. Sunni telah mendarat di salah satu pulau ini, melepaskan efek Feather of Truth untuk kembali ke berat badan normalnya, dan melipat sayapnya, menilai bahwa masih terlalu dini untuk melepaskannya. Gumpalan asap hantu menyelimuti sosoknya, dan beberapa bulu hitam melayang ke tanah, larut dalam aliran kegelapan beberapa saat kemudian. Dia melirik bulu-bulu itu dan terdiam sejenak, tiba-tiba teringat sesuatu yang ingin dia lupakan. Wajah mengerikan Nether, iblis takdir, yang pernah dia lihat sekilas terpantul di permukaan sungai besar dahulu kala. Sosok pangeran dunia bawah itu samar-samar dan tidak jelas, diselimuti kabut. Namun Sunni mengingat satu detail penampilannya dengan jelas, dua sayap hitam mengerikan yang seolah melahap langit, menenggelamkan dunia dalam kabut yang menderu. Sunni terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke pelindung dada onyx mantel yang sudah rusak. Tiba-tiba sebuah pikiran memalukan terlintas di benaknya. Disinilah dia, sebuah bayangan dewa,
di alam dewa bayangan, dan dia mengenakan baju zirah batu oniks yang ditempa oleh pangeran kegelapan, dan memiliki sepasang sayap berwarna hitam. Dunia bawah adalah tempat kegelapan sejati berdiam dan berasal, dan kegelapan sejati adalah musuh alami bayangan. Makhluk yang lahir dari sana juga ada di sini, bertindak seperti predator yang tak pernah puas. Jadi, apakah pemanah misterius itu juga salah mengira dia sebagai makhluk kegelapan? Jika memang begitu, tak heran bila Sunni malah mendapat tanda panah di hati, bukannya ucapan selamat. Namun, sekali lagi, maniak itu tampak seperti pembunuh terlepas dari keadaannya. Bayangan condemnation tidak ada hubungannya dengan kegelapan sejati, namun, pemanah misterius itu ada di sini. Berjuang untuk hak membunuhnya, sama sekali tidak berbeda dari para pengembara gelap atau Sunni, yang berniat membunuh dan memakan condemnation. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di sini, di alam bayangan. Mungkin Sunni akan disambut oleh anak panah meskipun ia mengenakan jubah sutra indah yang dijahit oleh tangan Shadow God sendiri. Bagaimanapun, pemanah misterius itu hampir saja merenggut nyawa Sunni, dan jika ada satu hal yang Sunni kuasai, itu adalah menyimpan dendam. Ia akan menemukan dan membunuh si brengsek itu berapapun biayanya. Pemanah misterius itu juga merupakan makhluk bayangan. Lagi pula, bayangan penghukuman bukanlah satu-satunya hal yang dapat dikonsumsi Sunni untuk mendapatkan harta karun berupa pecahan bayangan. Siapa tahu, mungkin dia tidak hanya mampu membentuk inti Titan, tetapi juga memenuhi ketujuh inti tersebut hingga tuntas pada akhir ekspedisi ini. Namun, ia harus membunuh keempat makhluk kegelapan, pemanah terkutuk, dan bayangan kutukan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan itu. Selangkah demi selangkah, sang pemanah saat ini sedang terikat berurusan dengan makhluk itu, sementara si Lintah sedang dalam keadaan lapar. Sang serigala sempat tertinggal sejenak. Jadi, kesempatan terbaik untuk menyamakan kedudukan bagi Sunni adalah dengan menghabisi burung nasar yang terluka itu. Burung itu masih tertusuk taring ular besar itu, dan belum bisa membebaskan diri. Taring-taring itu sendiri juga berharga, karena Sunni bisa menggunakannya sebagai senjata lagi. Ayo berburu Dark One. Dia sempat mempertimbangkan untuk memanggil Sein. Sein sedang sibuk membantu Lord of Shadow membersihkan hutan. Dan juga mengawasi Jess tua, yang akhir-akhir ini suka berkeliaran di tempat yang tidak seharusnya dia kunjungi. Lebih dari itu, meskipun Sein seharusnya kebal terhadap serangan jiwa, dia belum tentu kebal terhadap Shadow Realm. Terhadap serangan bayangan, terhadap hukum apapun yang mengatur tanah tandus ini, mengikis bayangan dan mengubahnya menjadi esensi murni. Sunni tidak akan mengambil risiko memanggil bayangannya sampai dia menemukan bukti bahwa mereka tidak akan hancur akibat memasuki alam kematian. Tulang-tulang ular jiwa menawarkan sedikit kepastian, tetapi itu bisa jadi anomali. Untuk saat ini, ia harus melanjutkannya sendiri. Sambil tersenyum muram, Sunni berlari kencang dan melompat ke lempengan obsidian berikutnya. Banyak dari mereka tersebar di sekitar, hanyut secara kacau di lautan bayangan yang membentuk tubuh condemnation. Untuk saat ini, dia harus meraih tepi bahu makhluk kolosal itu dan melihat ke bawah untuk mengevaluasi situasinya. Kemudian, dia harus membunuh. Bab 2107, Dua Kengerian. Melompat dari satu pulau obsidian yang hanyut ke pulau obsidian lain dan menggunakan sayapnya untuk meluncur melintasi celah yang lebih lebar di antara pulau-pulau tersebut. Sunni dengan cepat mencapai titik yang menguntungkan dari mana ia dapat melihat batang tubuh bayangan kutukan. Jauh di bawah, si Lintah telah menggali ke dalam sisi raksasa itu, setelah melahap sebagian besar tubuhnya yang samar.
Masa kegelapan yang mendidih itu berputar dan beriak. Ratusan rahang mengerikan menggigit dengan rakus ke dalam bayangan tiran terkutuk. Tampaknya sang kegelapan tidak peduli apa yang sebenarnya dilahapnya, potongan-potongan obsidian, cahaya yang berkilauan, atau bayangan yang pekat. Meskipun tampaknya sang lintah sedang melahap tubuh Condemnation, apa yang sebenarnya dilahapnya adalah esensi Condemnation, kekuatan yang sangat tak terlihat dan berbahaya yang menyatukan raksasa besar itu. Sedikit lebih tinggi, tepat di bawah dada bayangan si terkutuk, burung nasar telah melepaskan tubuhnya dari salah satu dari dua taring besar, dan hampir melepaskan diri dari taring kedua. Makhluk itu terpisah dari Sunni oleh jurang vertikal setinggi hampir 1 kilometer, tetapi karena ukurannya yang sangat besar, jarak itu tidak terasa signifikan sama sekali. Kalau boleh dibilang, jarak itu tidak terasa signifikan. Sunni ragu sejenak. Bagaimana aku bisa membunuh makhluk itu? Sebagai jalan terakhir, ia dapat menyerang Vulture dengan tangan kosong. Para dewa tahu bahwa sarung tangan berduri dari Onyx Mantle merupakan senjata yang mematikan. Akan tetapi, mencabik-cabik tubuh besar makhluk mengerikan itu dengan tangan kosong tampaknya merupakan pekerjaan yang sangat berat. Dan Vulture tidak akan membiarkan Sunni menyerangnya dengan bebas. Pikirannya tiba-tiba terganggu oleh suara gemuruh guntur yang menghantam Sunni seperti tembok fisik, membuatnya terhuyung dan berjuang untuk menjaga keseimbangannya. Suara guntur itu datang dari suatu tempat di sebelah kirinya. Di sana, tersembunyi dari pandangan oleh leher besar Condemnation, pemanah misterius itu saat ini sedang bertarung melawan Ting. Sambil menoleh ke arah itu, Sunni melihat serpihan obsidian yang hancur membumbung tinggi ke langit hitam sebelum jatuh menghantam tanah bak hujan es yang merusak. Sambil mengumpat dalam hati, dia melangkah maju dan jatuh pula. Menggunakan kekuatan mengerikan dari sayapnya yang gelap dan bulu kebenaran untuk mempercepat turunnya, Sunni menembus cahaya sungai esensi dan jatuh ke atas Vulture seperti komet hitam. Gaya setara dengan massa yang dikalikan dengan percepatan, dan ia memiliki keduanya. Lebih dari itu, ia adalah makhluk transenden, dan karena itu keberadaannya bertentangan dengan hukum mistik dunia, bukan hanya hukum fisika. Mungkin menggunakan dirinya sendiri sebagai proyektil bukanlah rencana yang paling bijaksana, tetapi dengan begitu, kekuatan yang dilepaskan oleh dampaknya terhadap sang kegelapan akan benar-benar dahsyat, sekaligus membawanya cukup dekat untuk mencabik makhluk mengerikan itu dengan cakar oniksnya. Sunni telah menegangkan tubuhnya untuk mengantisipasi benturan yang dapat mematahkan tulang, mengandalkan Bone Weave untuk menjaganya tetap utuh. Namun, yang mengejutkannya, dampak sesungguhnya ternyata jauh lebih ringan daripada yang diantisipasi dan diharapkannya. Tubuh besar burung nasar itu menyerah dan membungkus Sunni seperti kain dingin dan berpori, mengelilinginya dari semua sisi dan mencekiknya. Tiba-tiba, ia dipeluk dan dibutakan oleh kegelapan, terikat oleh bentangan dinginnya, berjuang untuk membebaskan tubuhnya. Pada awalnya, kegelapan yang dingin itu hanya ada di sana, menyelimuti dirinya seperti kepompong yang mengerikan. Namun kemudian, kegelapan itu beriak dan melahirkan sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya yang merayap di permukaan mantel onyx, mencari jalan masuk dengan rakus. Sunni menggigil. Biasanya, dia hanya perlu melindungi pelindung helmnya. Tetapi karena pemanah terkutuk itu telah merusak pelindung dada baju zirahnya dan merusaknya, sulur-sulur itu segera menemukan celah. Omong kosong, sambil menggertakkan giginya, dia dengan tergesa-gesa mencari solusi. Bayangan Dark Dancer Revel terlintas dalam pikirannya. Sedetik kemudian, mantel onyx bergeser, menutupi rangka sayapnya dengan lapisan baju besi seperti batu yang menakutkan. Sambil mengerahkan seluruh tenaganya,
Sunni membukanya dan melepaskan diri dari kegelapan yang menyesakkan, mencabik-cabiknya dengan ujung tajam sayapnya. Sambil mendorong dirinya menjauh, Sunni melesat menembus badai partikel esensi yang berputar-putar dan mendarat dengan keras di permukaan taring ular kuno itu, sekitar 100 meter jauhnya. Taring itu masih tertanam di tubuh Condemnation, menonjol keluar seperti langkan gading yang panjang dan sempit. Perlahan-lahan Sunni bangkit dari lututnya, mendongak dan menatap tajam ke arah Vulture dengan tatapan dingin dan mematikan. Si kegelapan pun menatapnya. Ribuan mata tanpa cahaya terbuka di permukaan kegelapan yang beriak, menatapnya dengan maksud yang dingin, sunyi, dan asing. Kemudian, percikan rasa lapar menyala dalam diri mereka, membuat Sunni merasakan ketakutan mendasar yang memuakkan. Sang burung nasar bergeser di tubuh Condemnation, bertengger di lereng vertikal seperti ngengat raksasa. Kemudian, melupakan mangsanya yang besar itu sejenak, ia melesat maju untuk melahap Sunni. Makhluk mengerikan itu bagaikan banjir kegelapan. Masanya yang besar mendidih saat meledak dengan sulur-sulur mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, yang ini panjangnya puluhan meter dan berakhir dengan rahang yang mengerikan. Makhluk itu menimpa Sunni seperti longsoran salju, mengancam akan menguburnya di bawah bentangannya yang gelap dan mengerikan. Menyaksikan banjir kegelapan menimpanya, Sunni mendengus dingin. Bayangan di sekelilingnya bergerak, memeluknya bagai mantel besar. Pada saat berikutnya, hamparan bayangan yang mengalir luas itu tiba-tiba dipenuhi dengan esensi transenden, berubah menjadi massa yang nyata. Sunni tidak repot-repot membentuk kerang yang sangat besar ini, yang terbesar yang pernah ia buat, dan membiarkannya tetap tak berbentuk. Saat banjir kegelapan yang lapar menimpanya dari atas, kumpulan bayangan besar bergegas ke atas untuk menemuinya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya melesat dari kedalamannya untuk mencabik-cabik sulur yang mengerikan itu. Saat kedua massa gelap itu bertabrakan, terdengar suara guntur yang memekakkan telinga dan gelombang kejut dahsyat menyebar ke segala arah, menghantam obsidian kuno dan membuat taring gadingnya retak. Bayangan kutukan bergetar, berhenti sejenak saat melangkah selanjutnya. Budak Bayangan bab 2108, 3 adalah pesta. Di alam bayangan ini, Sunni merasa seperti di rumah. Rumah itu mengerikan dan berbahaya, tetapi tetap saja rumah. Tidak hanya tubuh dan aspeknya yang diberdayakan dengan berada di sini, tetapi juga ada aliran esensi roh yang mengalir ke dalam jiwanya. Itulah sebabnya kemampuannya untuk memanifestasikan bayangan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, dan mengapa dia mampu memanggil shell yang sangat besar. Cangkang yang luas itu tidak berbentuk, tidak memiliki struktur. Namun, itu juga menjadi alasan mengapa ia dapat membangunnya, dan membuatnya membentang ratusan meter, sama sekali tidak kalah dengan bentangan luas makhluk kegelapan yang mengerikan itu. Lebih baik lagi, tidak ada risiko kehilangan dirinya sendiri, karena ia tidak menyelami hakikat keberadaan asing. Sebaliknya, ia hanya mengikuti ketidakberbentukan yang melekat pada semua bayangan. Dan sebagai bayangan itu sendiri, Sunni tidak asing dengan ketidakberbentukan itu sendiri. Sayangnya, cangkangnya yang terbesar sejauh ini tampak kerdil dibandingkan sebagian besar cangkang yang pernah ditemuinya di alam bayangan, hampir membuatnya merasa seperti kehilangan prestasi. Kutukan. Tentu saja, Sunni tidak punya waktu untuk merasakan emosi yang tidak masuk akal seperti itu, karena beberapa saat setelah membentuk shell, dia bertarung dengan Vulture dalam suatu pertunjukan kemarahan purba yang mengerikan. Massa kegelapan yang beriak turun seperti banjir sulur-sulur yang lapar, dan massa bayangan yang mendidih bangkit untuk menemuinya di tengah jalan. Bentrokan mereka sangat dahsyat sekaligus mengerikan, bermandikan cahaya keperakan dari sungai esensi,
tetapi tampaknya melahap cahaya alih-alih diterangi olehnya. Mereka berguling melintasi lereng vertikal tubuh Condemnation, menempel padanya dengan lusinan sulur dan tentakel. Dan di saat yang sama mencabik-cabik satu sama lain dengan sulur dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan mulut yang lapar terbuka di atas tubuh burung nasar yang beriak, menggigit massa bayangan yang mendidih. Sebagai tanggapan, bayangan-bayangan itu menggigit tubuh pengembara yang gelap itu dengan ribuan taring buas, mencabik-cabiknya dengan ganas. Hujan kegelapan turun bagai darah. Bahkan saat cangkangnya terkoyak dan tertusuk sulur-sulur yang merayap, Sunni menyeringai gelap di kedalamannya yang penuh gejolak. Ah, ini tidak bagus. Ada satu hal yang disadarinya di saat pertama kali ia bertarung dengan Vulture, bahwa makhluk kegelapan itu adalah kejahatan kuno, dan jauh lebih kuat darinya. Kerusakan mengerikan yang ditimbulkannya pada masa bayangan tak berbentuk itu jauh lebih mengerikan daripada kerusakan yang ditimbulkan bayangan itu padanya. Dan saat Sunni sedang menganiaya makhluk menakutkan itu tanpa ampun, makhluk itu menganiayanya jauh lebih hebat. Namun, Sunni berada dalam elemen alaminya. Setiap luka yang ia berikan pada Vulture melukai Dark One, sementara Dark One hanya merusak shell-nya. Selama Sunni memiliki esensi, ia dapat dengan bebas memperbaiki dan membangun kembali tubuhnya yang besar, tak berbentuk, dan mengerikan. Dia hanya harus memastikan bahwa sulur-sulur kegelapan itu tidak mencapai dirinya yang sebenarnya, dan mungkin dia akan mampu menghancurkan kekejian yang mengerikan ini. Atau mungkin dia akan ditelan oleh salah satu sulur itu, mudah-mudahan dia mati dalam prosesnya. Alih-alih merasakan penderitaan tubuh dan jiwanya yang dicerna perlahan-lahan di kedalaman kegelapan yang mengerikan terlebih dahulu. Tidak, aku pasti akan membunuh iblis ini. Namun mengapa berhenti sampai di situ? Sambil tersenyum miring, Sunni membiarkan sebagian cangkangnya terkoyak. Lalu menggunakan jeda sesaat dalam serangan sulur-sulur gelap yang diciptakan oleh pengorbanan itu untuk melancarkan serangan ganasnya sendiri. Tentakel yang tumbuh dari cangkangnya yang besar bergeser, berubah menjadi hutan lengan hitam pekat, dan ratusan tangan mencabik tubuh burung nasar dengan cakar yang tajam. Masing-masing memiliki 7 jari. Menahannya di tempatnya. Satu-satunya tentakel yang tidak berubah kemudian berubah juga, ujungnya berubah menjadi bilah-bilah seperti sabit. Bilah-bilah itu kemudian menebas kelompok sulur tertentu yang menempelkan Vulture ke tubuh bayangan Condemnation, memutuskan semuanya. Sunni mendorong Dark One dan shell-nya menjauh dari permukaan obsidian. Dua kengerian yang saling terkait, satu terbuat dari kegelapan murni, yang lain dari hamparan bayangan yang luas, jatuh terjerembab. Saat mereka terjatuh, segerombolan rantai bayangan melesat dari cangkangnya yang tak berbentuk, melilit dua taring gading yang masih tertancap dalam bayangan penghukuman. Sang burung nasar menerjang kumpulan bayangan itu. Salah satu sulurnya yang mengerikan menembus cangkang yang tak berbentuk itu cukup dalam hingga mendekati tubuh Sunni. Pada saat yang sama, sang kegelapan berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, Sunni menuangkan lebih banyak esensi ke dalam shell. Membangunnya kembali hampir secepat ia dihancurkan, meskipun tidak sepenuhnya, dan mengendalikan kejatuhan mereka dengan menggunakan taring gading sebagai pembelian. Beberapa saat kemudian, mereka berdua menabrak tubuh besar Lich yang mengerikan, yang telah melupakan dirinya sendiri saat melahap daging bayangan kutukan. Makin banyak, makin meriah. Nafsu haus darah Sunni lebih dari cukup untuk menampung sepasang kengerian primordial. Sekarang, untuk babak terakhir, saat Lich seketika mengganti sasaran rasa laparnya dan cangkang Sunni pun diselimuti oleh kegelapan yang mengerikan dari dua sisi.
Meleleh di antara keduanya dalam serangan gigi yang tak terhitung jumlahnya, ia mengabaikan semua kepura-puraan untuk mencoba menyerang para kegelapan. Dan sebagai gantinya mengerahkan semua kekuatan cangkangnya yang mengerikan untuk mendorong mereka bertiga ke langit hitam alam bayangan. Sunni, si burung nasar, dan si lintah melesat menjauh dari tubuh Condemnation, terbang ke hamparan langit gelap. Saat mereka terbang, shell yang tak berbentuk itu runtuh dengan sendirinya, berubah menjadi bola yang babak belur. Kedua kengerian kuno itu seperti layar kegelapan yang compang camping yang berkibar di belakangnya. Tentu saja, mereka tidak pernah berhenti mencabik-cabiknya dengan rahang yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba mencabik-cabiknya dengan sulur-sulur yang mengerikan. Saat cangkang Sunni menyusut, mereka melewati cahaya keperakan dari gumpalan esensi dan diselimuti oleh kegelapan tak terbatas sekali lagi, terbang semakin jauh dari bayang-bayang penghukuman. Namun, mereka tidak terbang lama. Karena hanya beberapa saat kemudian, mereka menabrak telapak tangan raksasanya, yang beberapa saat kemudian mengepal. Menghancurkan bola bayangan, dan dua makhluk kegelapan yang besar, dalam cengkeramannya yang menghancurkan. Budak Bayangan Bab 2109, Bayangan Kejam. Tinju raksasa Condemnation mengatup, menghancurkan Formless Shell dan membunuh dua makhluk kegelapan. Tentu saja, saat itu terjadi, Sunni sudah berada di tempat lain. Lagi pula, tidak ada yang menghalanginya meninggalkan shell-nya sambil mempertahankan keberadaannya. Jika itu adalah konstruksi yang lebih rumit, dia akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya dengan kehalusan apapun setelah meninggalkannya, tetapi itu bukan inti dalam hal ini. Mengingat bahwa lingkup bayangan hanya perlu cukup kuat untuk menahan serangan gencar dari Lich dan Vulture, dan karenanya, tidak perlu dikendalikan sama sekali. Jadi, sesaat sebelum menghantam telapak bayangan kutukan, Sunni membuka celah sempit di dinding bola itu dan memegang erat rantai bayangan yang masih menghubungkannya dengan salah satu taring gading yang tertanam di tubuh tiran terkutuk. Rantainya menegang. Akibatnya, ia terlempar keluar sementara bola bayangan yang runtuh, dan dua kengerian mengerikan yang mencabik-cabiknya, terus terbang maju dengan kecepatan tinggi. Menuju kehancuran mereka. Pada saat Vulture dan Lich musnah dalam cengkeraman bayangan Condemnation yang menghancurkan, aliran kegelapan elementer mengalir di antara jari-jari raksasa. Sunni sudah setengah jalan kembali ke tubuh samar Curse Tyrant. Angin menderu di telinganya saat dia tersenyum nakal. Nah, matilah kalian, bajingan, lintah, burung nasar, dasar bodoh. Kalian seharusnya berpikir dua kali sebelum menjadikan kecoa sebagai musuh. Namun sekali lagi, dia akan tetap membunuh mereka. Jadi tidak menjadi masalah apakah para kekejian itu membuatnya marah atau tidak, mencapai perut bayangan penghukuman. Sunni menghantam batu obsidian yang dingin dan sejenak melepaskan rantai untuk meraih retakan di batu hitam itu. Melipat sayapnya, dia menempelkan tubuhnya ke batu itu dan dengan hati-hati melihat ke atas. Tepat saat itu, sesuatu berkelebat menyilaukan di atas sana dan meredupkan cahaya perak dari esensi yang berputar-putar itu sejenak. Setelah kilatan itu, sesuatu yang gelap mengaburkan pandangan. Sunni memegang erat obsidian dingin itu sementara sungai kegelapan mengalir perlahan dari atas, menetes ke baju zirahnya dan membuatnya buta untuk sementara. Jika dia berani menebak, itulah yang tersisa dari Ting, yang pasti telah dibunuh oleh pembunuh samar di bahu bayangan Condemnation. Tak lama kemudian, kegelapan surut, telah mengalir melewatinya dalam perjalanan menuju bukit debu obsidian jauh di bawah. Yang tersisa hanyalah keheningan. Dunia bergoyang perlahan saat bayang-bayang kutukan berjalan melintasi hamparan tandus alam bayangan,
meneranginya dengan cahaya pucat dari partikel-partikel saripati jiwa yang berputar-putar. Sunni menunggu dengan tegang, bersembunyi di balik bayangan yang terbentuk oleh tonjolan batu obsidian mengilap. Dia tahu bahwa posisinya cukup buruk. Lagi pula, berada jauh di bawah pemanah mematikan di lereng vertikal bukanlah situasi yang ideal. Ketika tidak ada anak panah yang jatuh beberapa detik kemudian, ia menggertakkan giginya dan mulai memanjat, berpegangan pada bayangan yang paling gelap dan paling dalam. Tubuh bayangan Condemnation tampak lebih padat di sini, tetapi ia masih menemukan celah lebar di antara lempengan obsidian yang luas, alih-alih melebarkan sayapnya. Sunni hanya menggunakan rantai untuk menarik dirinya ke atas dan mencapai potongan batu hitam berikutnya. Dia cepat-cepat meraih taring gading itu dan memanjatnya, sambil bertanya-tanya apa yang terjadi pada si pemanah. Apakah maniak terkutuk itu sudah mati juga? Atau mungkin sudah beralih mencoba membunuh bayang-bayang Condemnation? Sepertinya Sunni tidak dalam bahaya langsung. Wajahnya tiba-tiba berubah. Saya hanya harus memikirkannya keras-keras, bukan? Pada saat berikutnya, sebuah anak panah hitam jatuh dari atas, hampir menusuk matanya. Namun kali ini, Sunni berhasil menghindarinya tepat pada waktunya. Anak panah itu bergerak dengan kecepatan yang benar-benar mencengangkan, tiba hampir seketika, tetapi mengganggu pusaran partikel esensi. Gangguan itu menyebabkan bayangan yang menghuni hamparan luas Condemnation bergeser, sehingga Sunni merasakan panah itu sepersekian detik sebelum panah itu membunuhnya. Ia mundur, dan mata panah obsidian itu menggesek pelindung helmnya, mengirisnya, lalu mengenai taring gadingnya. Dampak dahsyatnya begitu dahsyat hingga taring kuno itu meledak, menyebabkan pecahan tulang beterbangan bagai awan pecahan peluru, dan Sunni terlempar ke udara. Brengsek, sesaat kemudian, sebuah badai muncul dari sayapnya, dan dia melesat naik melalui cahaya keperakan. Mendekati tubuh Condemnation, Sunni berbelok ke kiri dan kanan, mencoba menjadikannya target yang lebih sulit. Dia menyelam ke jurang yang dalam di atas batu obsidian yang dipoles dan menggunakan tonjolan-tonjolan bergerigi sebagai perlindungan, menghindari anak panah lain beberapa saat kemudian. Namun itu belum semuanya. Saat Sunni terbang ke atas, 6 kerang Shadow Spawn meledak dari sosoknya dan mengikutinya sambil melompat dari satu lempeng obsidian ke lempeng lainnya, atau lebih tepatnya, 6 kerang tiruan yang telah ia ciptakan untuk membingungkan sang pemanah. Yang ini hanya memiliki tampilan seperti kerang, tanpa mesin bagian dalam yang rumit. Tidak ada kerangka tulang yang kaku, tidak ada otot yang kuat, tidak ada urat yang elastis. Semuanya tercipta dengan mewujudkan bayangan dengan cara yang unik, tentu saja. Sebaliknya, konstruksi ini tidak berbeda dari tentakel bayangan paling primitif, hanya bentuk luarnya yang diubah agar terlihat seperti makhluk. Untungnya, itu tampaknya sudah cukup untuk membelah perhatian pemanah. Umpan-umpan itu dihancurkan satu demi satu. Tetapi Sunni berhasil menjaga dirinya tetap utuh hingga ia mencapai bahu raksasa bayangan itu. Bahu yang berlawanan dari tempat ia awalnya mendarat, dan tempat benda itu dihancurkan oleh pemanah. Mengepakkan sayapnya, Sunni mendarat di permukaan obsidian hitam mengilap dan berguling. Sesaat kemudian dia berdiri, menundukkan dagunya sedikit, dan memandang sosok yang berdiri beberapa puluh meter jauhnya darinya. Pemanah yang samar itu dikelilingi oleh gumpalan asap hitam, seolah-olah mengenakan jubah bayangan yang compang camping. Sosok mereka tidak terlihat, begitu pula wajah mereka. Namun, Sunni dapat merasakan bahwa musuhnya juga sedang menatapnya. Akhirnya, bayangan misterius itu dengan tenang meletakkan busurnya di tanah, menegakkan tubuh, dan menghunus 2 pisau panjang, satu terbuat dari obsidian hitam,
dan yang lainnya terbuat dari tulang putih. Sambil tersenyum muram, Suni memperlihatkan tangannya yang memegang serpihan panjang dan tajam dari taring ular jiwa kuno yang hancur. Lalu, ia memperlihatkan 5 tangan lainnya, masing-masing memegang bilah tulang miliknya sendiri. Sang pemanah memiringkan kepalanya sedikit. Suni nyengir, "Benar sekali, bajingan. Datang dan tangkap aku." Budak Bayangan bab 2110, Ketidakpatuhan. Tidak ada tantangan yang sombong, tidak ada pernyataan, bahkan tidak ada hinaan yang dilontarkan untuk mengguncang musuh sebelum pertempuran. Tidak ada tanda-tanda bahwa sang pemanah sedang mempersiapkan diri untuk bertarung, seperti mengambil posisi dan dengan hati-hati menyelidiki pertahanan Suni. Sebaliknya, sedetik kemudian bayangan misterius itu berdiri beberapa puluh meter jauhnya, dan sedetik kemudian, mereka sudah berada di atas Suni. Pisau obsidian itu berkilau dingin saat merobek jalinan realitas, bertujuan untuk menusuk perutnya. Cepat sekali! Suni nyaris berhasil menangkis pukulan itu dengan merasakan, alih-alih menyadari sepenuhnya, serangan yang akan datang. Serpihan taring gading itu mengenai bilah obsidian dan mendorongnya ke samping, mengirimkan sentakan rasa sakit yang menjalar ke lengannya. Kuat juga, pembunuh samar itu sangat cepat, dan sangat kuat. Mungkin di tempat lain, Suni tidak akan memiliki kesempatan melawan musuh ini, tetapi di sini, di alam bayangan, jurang bayangan yang tak terbatas memberinya kecakapan yang mengerikan. Itu tidak sebanding dengan peningkatan bayangannya, tetapi mendekati itu. Jadi, setidaknya dia bisa melawan. Suni menangkis pisau obsidian ke samping dan menangkis pisau tulang dengan menyilangkan 2 bilah gading miliknya. Kemudian, ia menyerang dengan 3 serpihan taring kuno yang tersisa. Bagaimanapun, dia punya 6 tangan saat itu. Namun musuhnya yang samar itu sulit ditangkap. Dengan gerakan kaki yang lincah, mereka tampak menghilang seperti fata morgana, menghindari ketiga serangan balik dan entah bagaimana berhasil mengepung Suni pada saat yang sama. Yang berhasil ditembus oleh belati improvisasinya hanyalah gumpalan asap hantu. Omong kosong, Suni menggerakkan 3 lengan kirinya, mencoba mempertahankan sisinya, dan langsung kehilangan 2 di antaranya. Terputus dengan rapi, tangan hitam pekat itu jatuh ke tanah, tetapi, setidaknya, itu memberinya cukup waktu untuk mundur dan menghindari tertusuk. Dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Suni berharap pembunuh misterius itu tidak akan seganas saat mereka berhadapan langsung. Tetapi harapan itu kini hancur total. Pemanah terkutuk itu juga tahu cara memegang pisau. Faktanya, mereka bertarung dengan keterampilan dan niat yang sangat mengerikan. Gaya mereka sama mematikannya dengan lugasnya. Tidak ada hiasan, keraguan, atau filosofi rumit dalam keanggunannya yang mematikan. Hanya mematikan, kekejaman yang tidak manusiawi, dan niat membunuh yang mutlak. Agresivitas tanpa kompromi yang bertujuan untuk membantai musuh dengan cara yang paling cepat dan efisien, mengabaikan yang lainnya. Membuat semua hal lainnya tampak tidak penting. Bukan berarti cara bertarung bayangan misterius itu tidak berbahaya. Malah, mereka seperti perwujudan dari keinginan yang licik, tipu daya juga merupakan alat pembunuh. Bahkan dengan menggunakan penguasaannya terhadap tarian bayangan untuk memprediksi gerakan musuh, Suni kesulitan untuk mengimbanginya. Itu karena pemanah itu terlalu cepat dan agresif untuk bereaksi terhadap pandangan ke depan ini, dan bahkan jika dia bereaksi, prediksi yang dibuat Suni tampaknya gagal setengah dari waktu. Seolah-olah musuh tahu cara menipu persepsinya, termasuk indera bayangan, sehingga membuat semua upaya untuk memperoleh wawasan menjadi sia-sia. Lagi pula, mencoba membangun sesuatu di atas fondasi kepalsuan adalah latihan yang sia-sia.
Itulah sebabnya pisau tulang, yang seharusnya terbang ke arah tenggorokan Suni, tiba-tiba menusuk pelindung dada mantel oniks tepat di bawah tulang rusuknya. Masih gagal memahami bagaimana itu bisa terjadi, Suni terhuyung mundur. Itulah sebabnya bilah tajam itu hanya memotong kulitnya dan sedikit otot alih-alih menusuk paru-parunya. Ia masih terhuyung-huyung karena kegagalan tak terduga dalam meramalkan pukulan mengerikan itu. Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir, itu karena bayangan misterius itu tidak memperlambat serangan gencar itu bahkan sedetik pun, mendorong Suni mundur dengan hujan serangan mematikan. Mereka datang dari segala arah, sosok musuhnya yang cepat tidak terlihat dan semakin sulit dikenali karena asap hitam pekat. Sampai-sampai Suni tidak yakin siapa di antara mereka yang punya 6 tangan, bukannya 2, ya, 4, sekarang. Mempertahankan diri dengan putus asa, ia melangkah mundur, lalu melangkah lagi. Seluruh tubuhnya bergetar karena tekanan luar biasa untuk menahan pukulan musuh yang ganas dan menghancurkan, dan situasinya tampak semakin mengerikan dan heboh dengan setiap detak jantung. Tapi itu juga baik-baik saja. Lagi pula, Suni sendiri juga punya trik. Kedua tangannya yang terputus kini tergeletak di tanah di belakang sang pemanah, belum lenyap menjadi bayangan-bayangan yang tidak berwujud. Dan itu karena alasan yang bagus, karena saat itu, kedua tangannya tiba-tiba bergerak dan terangkat ke udara, dibawa oleh 2 tentakel bayangan yang fleksibel. Masih sambil memegang serpihan taring gadingnya, mereka menembaki punggung pemanah itu dengan kecepatan rudal supersonik, dan bajingan itu masih bisa menghindarinya, entah bagaimana. Memang, bayangan misterius itu setidaknya terpaksa menghentikan serangan yang mengerikan dan tampaknya tak henti-hentinya itu untuk melepaskan diri. Melakukan campuran aneh dari jungkir balik berputar dan jungkir balik yang tidak seharusnya terlihat anggun, namun tetap saja berguling di atas bahu mereka. Dan meluncur kembali di atas obsidian yang mengilap. Lagi pula, tidak ada aturan yang membatasi Suni untuk hanya menggunakan bilah tulangnya. Bahkan, dia akan menjadi orang bodoh jika melakukannya. Tanpa melirik sekilas sosok samar musuhnya, Suni memanggil bayangan dan melepaskan pusaran rantai bayangan, tangan bercakar, dan tentakel tajam ke arah pembunuh samar itu. Atau setidaknya, dia mencoba melakukannya, namun dia gagal. Itu karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bayangan-bayangan itu tidak menanggapi panggilannya. Sebaliknya, mereka meringkuk dan gemetar, terpecah antara kemauan penguasa bayangan dan ancaman dingin dari siapapun pemanah misterius itu. Bayangan kuno yang telah menghabiskan ribuan tahun di neraka terpencil alam bayangan, memburu saudara-saudaranya. Suni memerintahkan mereka untuk bergerak, dan si pembunuh mengancam mereka untuk tetap diam. Dia tersenyum muram, berani sekali. Alih-alih menanggapi, si pemanah malah menerjang maju sekali lagi. Hanya saja kali ini, ketika Suni memerintahkan 2 tangan bayangannya yang tersisa untuk maju menghalangi pisau obsidian. Tangan mereka tersentak dan terhenti, tidak mampu menanggapi keinginannya sedetik pun. Dalam sepersekian detik itu sudah cukup bagi bilah batu itu untuk meninggalkan lubang lain di kulitnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.